Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja ya. Oke, Bu. Nah, jadi Ya, Bu. minggu kemarin tentang apa pelajarannya? Ayo apa? Kesamaan matriks. Ya. Nah, sekarang untuk minggu ini penerapan matriks dalam persamaan 2 variabel atau 3 variabel. Nah, perhatikan contohnya ini ya. Jadi, di dalam menyelesaikan persamaan 2 variabel atau 3 variabel bisa juga digunakan matriks untuk menyelesaikannya secara cepat ya. Kalau metode eliminasi, substitusi, gabungan, determinan, dan sebagainya itu kan memerlukan waktu yang lama. Nah, tapi tergantung pertanyaan soalnya. Kalau disuruh menggunakan matriks ya gunakan. Kalau nanti PAS ada soal matriks yang menggunakan persamaan 2 variabel, berarti kalian harus gunakan metode matriks begitu. Paham ya? Nah, sekarang contoh soalnya perhatikan. Coba Nabila baca. Bu Ani seorang pengusaha makanan kecil yang menyetorkan dagangannya ke ketiga kantin sekolah. Tabel banyaknya makanan yang disetorkan setiap harinya adalah sebagai berikut. Kacang di kantin A 10 bungkus. Keripik di kantin A 10 bungkus. Permen di kantin A 5 bungkus. Kacang di kantin B 20 bungkus. Keripik di kantin B 15 bungkus. Permen di kantin B 8 bungkus. Kacang di kantin C 15 bungkus. Keripik di kantin C 20 bungkus. Permen di kantin C 10 bungkus. Harga sebungkus kacang, sebungkus keripik, dan sebungkus permen berturut-turut adalah Rp2.000, Rp3.000, dan Rp1.000. Hitunglah pemasukan harian yang diterima Bu Ani dari setiap kantin serta total pemasukan harian dengan penyajian bentuk matriks. Nah, jadi disuruh menentukan total penerimaan Bu Ani dari ketiga kantin tersebut dengan menggunakan matriks. Nah, ini kita ubah dulu yang benda-benda yang ada di kantin ini, kacang, keripik, permen ini ke dalam bentuk matriks. Terserah mau pakai matriks A, B, atau C, itu terserah. C. Nah, terus harganya juga kita buat juga ke dalam bentuk matriks. Berarti ini nanti matriks A, ini matriks B. Lihat pembahasannya. Nah, iya kan? Jadi yang matriks A tadi, ini apa tadi? Kacang. Ya, ini yang kantin A, yang baris pertama kantin A, kacang, keripik, permen. Ini kantin B, baris kedua ini kantin C. Nah, harganya kita misalkan matriks B. Nah, ini. Ya kan? Harga keripik, kacang, apakah tadi itu ya? Nah, setelah itu kan ditanyakan total pemasukan, berarti kan dikali ya. Tinggal dikalikan. Nah, A dikali B, matriks A dikali matriks B. Nah, kalian masih ingat cara perkalian matriks itu seperti apa? Baris kali kolom. Ya, baris dikali kolom. Berarti baris pertama kan 10 dikali 2000. Makanya ini kan 10 kali 2000 ditambah, setelah dikali tambah ya 10 dikali 3000. Nah, terus 5 dikali 1000. Selesai baris pertama, disesuaikan letaknya, kita ke baris yang kedua, dikalikan lagi dengan kolom, ya kan? Baris ketiga dikali kolom lagi. Nah, setelah itu dapat hasilnya setelah kita totalkan semua, berarti yang kacang jumlahnya berapa ini? Kalau dijumlahkan 20, 30, berarti 55.000. Nah, hasilnya, nah ini, ya kan? Kacangnya di kantin A 55.000, 93.000, dan 100.000. Jadi
total pemasukan Bu Ani dari ketiga kantin itu 100.000 rupiah. Dijumlahkan semua. Bisa dipahami? Siapa yang berisik di rumahnya itu? Off-kan audionya dulu. Nanti kalau giliran bertanya atau ngomong baru nyalain. Biar enggak berisik. Nah ini. Jadi totalnya dijumlahkan semua. Ini 55 ditambah 93.000. Nah selesai. Paham untuk soal yang pertama? Contoh soal yang pertama. Ada pertanyaan untuk yang pertama? Sebelum ke soal yang berikutnya. Bisa ya dipahami ya. Jadi yang penting kalian tahu baris dikali kolom dalam perkalian matriks. Nah sekarang contoh berikutnya. Baca Jaki. Ada Jaki, kita masuk ini. Rafli, baca Rafli. Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus. Sedangkan Halo? Arman membeli 5 pensil dan 3 penghapus. Sedangkan Susi membeli 4 pensil dan 2 penghapus di toko yang sama. Di kasir, Arman membayar 11.500, sedangkan Susi membayar 9.000. Jika Dodi membeli 6 pensil dan 5 penghapus, berapa ia harus membayar? Ya, jadi kita misalkan X-nya itu pensil, Y-nya itu penghapus. Nah, berarti persamaan pertama kalau kita masukkan persamaan dulu berapa? 5X tambah 3Y sama dengan 11.500. Ya kan? Persamaan kedua berapa? 4X tambah 2Y sama dengan 9.000. Nah, pertanyaannya adalah 6X ditambah 5Y sama dengan berapa? Kan begitu. Ya, berapa harus membayar si Dodi? Nah, untuk lebih cepatnya kita gunakan metode matriks. Ya, nih. Dengan metode yang pertama adalah metode inverse. Nah, ini tadi persamaan pertama kan 5X tambah 3Y sama dengan 11.500. Persamaan kedua 4X tambah 2Y sama dengan 9.000. Ini tadi si Arman, ini si Susi. Ya kan? Nah, kita ubah ke matriks yang ada koefisiennya ini 5. 5X tadi kita masukkan sini 5. 4X masukkan di sini 4. Jadi sesuaikan kolom yang pertama itu diisi X. Koefisien X. Kemudian koefisien Y-nya kita taruh di kolom yang kedua. 3 di sini tadi kan dan 2 di sini. Nih. Baru ditulis X, Y. Nah, harganya kita taruh di sebelah sama dengan dalam bentuk matriks juga. Nah, setelah itu kemarin 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kalian sudah mempelajari persamaan matriks. Nah, ini kita misalkan ini matriks A, ya kan? Ini matriks A, ini matriks B, ini matriks C. Berarti kan yang kita belum tahu hasilnya matriks B, ya kan? Nah, kalian masih ingat nggak kemarin itu bentuk persamaan matriks yang seperti ini? A, B sama dengan C. Nah, kalau kita cari B-nya, rumusnya gimana? Berarti B-nya gimana ini cara mencari? Masih ingat? B sama dengan A inverse kali, ayo, lupa. Iya, A inverse kali C. Berarti yang harus diinverskan berarti ini, ya kan? Matriks yang ini, ya kan? Karena matriks A tadi. Berarti rumus dari inverse, ayo, masih ingat enggak? A inverse sama dengan, ayo, rumus inverse matriks. 1 per, ayo, 1 per determinan A, ya kan? Dikurang. Dikali D, ya kan? Min B, ya kan?
min C, ya kan? Di sini berapa? A. A. Baru dikalikan dengan matriks C ini lagi, ya kan? Pindah ke sini nanti. Nah, hasil perkaliannya kan ini. A tadi, determinan A tadi kan 1 per determinan A berarti 5 kali 2, ya kan? 5 kali 2 dikurang 3 kali 4. 5 kali 2 berapa? 10 dikurang 3 kali 4? 12 ya. 10 dikurang 12 berapa? Min 2, Bu. Nah iya, makanya ini dapat negatif 2 kan? Negatif 1 per 2 atau 1 per negatif 2 sama aja. Baru D-nya tadi kan 2. Makanya 2 di sini 2. Ya kan? B-nya kan 3. Tapi min B tadi rumusnya ini kan? Min B. Jadinya min 3. Ya kan? Terus min 4. Min C. A-nya 5. A. Nah, setelah itu baru dikali C. C tadi kan ini 11.500. Dan juga 9.000. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. Nah, kalikan. Tadi kan setelah kita kalikan, baru kita bagi negatif 2. Kalikan dulu. Perkalian masih ingat kan? Baris kali kolom. Berarti ini 2 dikali 11.500 berapa? 23.000. Nah, ditambah negatif 3 kali 9.000. Negatif 27.000. Nah, berarti ditambahkan hasilnya negatif 4.000, ya kan? Nih. Terus ini lagi baris kedua kali kolom ini lagi negatif 4 kali 11.500. Terus 5 dikali 9.000. 45.000. Ditambah ini berapa tadi? 1.500. Ya, setelah kita tambah berarti ini kan lebih banyak ini ya dibanding 45 kan. Hasilnya negatif 1.000. Jadi negatif dibagi negatif kan hasilnya positif. Ya kan? Negatif 4.000 dibagi negatif 2 hasilnya 2.000. Negatif 1.000 dibagi negatif 2 hasilnya 500. Nah, diperoleh ya kan? Diperoleh X-nya. X-nya tadi kan sebelah sini yang atas. X-nya 2.000, Y-nya 500. Nah, itu kalau cara inverse. Nah, gimana kalau cara determinan? Jadi nanti tugas kalian untuk hari ini ada 1 nomor, tapi Ibu suruh kalian menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan dengan cara inverse. Yang pertama, yang cara ini tadi ya, inverse ini. Kemudian yang kedua cara determinan. Cara determinan, nah jadi nanti 2 cara itu harus nilainya sama. Kalau beda berarti salah perhitungan kalian. Kita cari dulu delta atau determinan yang umum kita gunakan. Kita cari determinan A dulu berarti ini. Ini A tadi kan yang 5, 3, 4, 2. Berarti kalau determinannya berarti di sini 5, ya kan? Kita cari determinannya 5, 3, maaf tulisannya ini karena pakai mouse ya, kurang rapi. 4, 2, yang penting kalian paham aja. Nah determinannya ini kan kalau pagar kurungnya seperti pagar ini artinya determinan. Berapa nilainya? 5 kali 2 kurang 3 kali 4. Tadi negatif 2 kan. Nah setelah itu cara mencari X-nya, yaitu determinan dari X. Nah, determinan dari X. Atau Ibu tulis seperti ini dulu ya. Ntar dulu. Biar paham. Kita cek nilainya betul enggak sama. Ini determinan dari X per ini tadi. Determinan yang kita capai tadi yang 2 nilainya. Nah, sekarang kita cari determinan X-nya. Nah, berarti ini kan X ya tadi ya. Ini X, ini Y-nya. Nah, yang X di sini, yang kolom pertama kita ganti menjadi ini. Nah, jadi kolom yang pertama kita ganti di sini kalau untuk X ya. 11.005. Nah, 500. Terus di bawahnya 9.000.
Nah, 9.000. Aduh, bengkok-bengkok tulisan ini. Nah, sebelahnya apa? Tetap, karena Y tetap. Berarti 3, di sini 3, di sini 2. 2. Nah, oke. Per, ini tadi negatif Negatif 2. Oke, sekarang nilainya berapa yang di atas? 11.500 kali 2 berapa? 23.000. 23.000. Nah, 23.000. Terus 3 kali 9.000. Ini 3 kali 9.000. 27.000. Dikurang 27.000. 27.000. Alah, yang penting tahu ya hasilnya ya. Nah, per Ya, Bu. negatif Per 2. 2. Nah, berapa hasilnya? 23.000 dikurang 27.000. Min 4.000. Min 2. Min 4.000. Nah, min 4.000 dibagi min 2. Nah, Hasilnya positif 2.000. Iya, benar enggak? Sama enggak tadi dengan metode invest 2000x-nya? Sama enggak? Kita lihat. Nah, sama 2000 toh ini. Nah, gitu. Sama kan? Jadi nanti pakai 2 metode ya. Satu metode invest, satu determinan. Nah, untuk mencari Y-nya siapa yang tahu? Masih ingat? Sama enggak nanti hasilnya 500? Rumusnya gimana kalau Y? Itu tadi untuk memperoleh X. Nah, sekarang kalau Y-nya berarti Y sama dengan? Y sama dengan? Determinan dari Y. X. Y. Ya. Per determinan A tadi yang pertama. Berarti determinan Y-nya diperoleh dari mana? Nih. Di sini karena Y berarti ini yang diganti, ya kan? Y. Ini tadi kan sebelah kolom yang pertama kan X, kolom yang kedua Y. Berarti kolom yang pertama tetap 5, ya kan? Dan di bawahnya 4. Sebelahnya 11.500. Masya Allah, gedenya ini. Di sini 9.000. Ya, oke. Per delta determinan A-nya tadi berapa? Negatif 2? Negatif 2. Iya, negatif 2 kan? Nah, sekarang sama dengan 5 kali 9.000 berapa? 45.000. Ya, 45.000 dikurang berapa? Dikurang 11.500 dikali 4. 46. Iya, 46.000. Per min 2. Iya, negatif 2. Berapa hasilnya? Berarti negatif 1.000. Ya, bagus. Negatif 1.000 per negatif 2. Iya. Hasilnya? Positif 500. Nah, sama kan hasilnya dengan metode invest tadi? Ya, sama kan? Betul enggak? Nah, ini sama. 500. Jadi nanti gunakan 2 metode ya. Gitu dong Rapli. Kemana aja kamu selama ini kok barusan aktif? Nilaimu ada yang kurang kemarin gara-gara kamu enggak. Ya, mulai sekarang aktif ya, Rapli ya. Ya, Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Dipahami ini? Ada pertanyaan dari penerapan kalau untuk 3 variabel hanya kita gunakan metode determinan yang Ibu pernah ajarin kalian kelas 10 kemarin, ya. Masih ingat kan? Ya, Bu. Yang ke bawah itu ditambah, ke atas dikurang, tapi dalam perkalian. Kalau untuk invest 3 variabel kita tidak gunakan karena terlalu panjang caranya, ya. Kecuali yang untuk 2 variabel seperti yang Ibu jelaskan kali ini. Ada pertanyaan?
Yang lain Tidak ada, paham? Bu. Yang lain? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya. Ini ada kelas 10 kayaknya yang masuk ini. Sudah Ibu suruh keluar tadi enggak keluar-keluar juga. Salah share Ibu tadi ke kelas mereka, kirain 11 IPA 3 sekalinya terkirim ke 10 IPS 3. Jadinya ada yang masuk, sudah Ibu bilang keluar Zoom aja, tapi mungkin enggak ngerti gitu loh maksud Ibu gitu. Tapi biarlah. Enggak apa-apa, Bu. Oke. Dia mau mahamin kelas. Kenapa? Dia mau mahamin kelas 11 kayak gimana, Bu? Oh, Mama. Kelasnya aja belum paham. Oke, ada pertanyaan? Paham Nabila? Ujiani paham? Insya Allah paham, Bu. Nah, Paham, Bu. Tindi, Natasha, Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. bagus. Kalau begitu, aktifkan videonya seperti biasa. Ya, bagus ya. Ibu rekam loh ini. Nanti Ibu masukkan YouTube ya, biar kirimkan kamu linknya, kamu bisa berulang-ulang lihat. Subscribe. Iya, subscriber. Sofian udah diaktifkannya videonya nih. Oke ya. Pose yang cantik, yang ganteng. Satu orang aja cowoknya yang masuk hari ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nanti Ibu kirimkan linknya ya. Oke, sampai Iya, jumpa Bu. depan. Isi absensi ya di classroom. Dan Siap, Bu. tugasnya yang kemarin belum Ya, dikerjakan. Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ya, Bu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.